Puji Tuhan, oleh karena segala berkat dan kasih sayangnya yang memeliharakan kehidupan kita hingga di siang Sabat ini, Tuhan masih memberkati kita, memberikan kesehatan, damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kita sehat, berbahagia, bertemu saudara-saudara seiman di dalam gereja ini penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu anggota jemaat yang kami kasihi, pada siang Sabat ini kita senang atas pelayanan lagu yang disampaikan oleh Ibu Simbolon, ya, Ibu Simbolon Boru Simota. 2 minggu lalu kalau tidak salah kami datang berdoa di rumah Bapak Jesse. Cerita-cerita kami. Neng Rodo tadi Ibu Sol katanya. Ibu ini yang cerita mau datang itu, ya. Wah, puji Tuhan. Supaya tidak lama hadir Ibu Simbolon. Dan kami tahu 1 tahun lalu Ibu Simbolon kirim bantuan untuk gereja kita ini dari Amerika untuk renovasi gereja ini. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin belum bisa kami langsung bertelepon atau apa, tapi hadir saat ini kami ucapkan terima kasih langsung kepada Ibu Simbolon. Terima kasih atas bantuannya, di mana rencana rehab gereja kita 1 tahun lalu mereka mengirimkan dananya untuk rehab gereja ini. Inilah gereja yang sudah kita rehab. Sengnya kita ganti, plafonnya ini kita ganti, lantai keramiknya kita ganti. Yang lalunya keramik 40 sudah tergores-gores, sekarang 80 dan 80 ini, dan kita sudah pasang AC dan jendela diganti supaya bisa ini AC-nya berfungsi dengan baik. Terima kasih Bu. Semoga Tuhan gantikan dengan berkat yang baru di keluarga Ibu Simbolon. Dan tentu kami juga sampaikan, biasanya begini, kalau sudah kenyang selalu ingat, kalau lapar nggak ingat, ya kan? Jadi oleh karena kami sudah menerima berkat, kami juga akan ingat untuk mengundang kembali dan bisa saja untuk meminta kembali. Oleh karena tahun depan, tahun 2023, gereja ini akan berulang tahun ke 50 tahun. Untuk itulah kita buat perehaban perbaikan ini. Tanggal 22-23 bulan 7 tahun 2023 kita akan adakan ulang tahun emas Gereja Masih Penarikan 7 di tempat ini. Tentunya bukan berada di sini buat, ya, karena kita tidak dapat ceritanya tahun berapa mulai dirapin, karena sebelum di tempat ini sudah ada dirapin di sana. Tapi di tempat ini didirikan tahun 73. Jadi ulang tahun gereja ini yang didirikan di sini, bukan gereja Advent di Padang Seribuan. Kalau gereja Advent Padang Seribuan literaturnya saya tidak dapat mulai tahun berapa. Tapi gereja ini, gereja Advent berdiri di Kampung Losuk ini tahun 73. Gereja kita ini, itulah yang kita laksanakan perayaan ulang tahunnya. Maka kami undang Ibu Simbolon Boru Simota, silakan datang untuk bersukacita bersama dengan jemaat kita. Dan apabila Bapak Ibu
sebelum punya rezeki yang baik, bolehlah dengan sukacita memberikan bantuannya juga. Kami akan sangat senang menerima bantuannya. Ya Bunda? Oke. Dan kami bila mungkin kita tidak akan bersama tahun baru di sini, mungkin berencana bersama dengan keluarga. Semoga sehat-sehat, semoga menikmati sukacita bersama dengan keluarga selama tinggal di Indonesia ini. Dan di saat kembali ke Amerika juga, Tuhan akan lindungi perjalanan keluarga semuanya. Amin. Baik, pada saat ini firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Pandiangan Pemilik, karena hari malam nanti juga Pandiangan Pemilik. Maka Bapak dia bilang, bulan hari Pandiangan ini Bapak pendeta katanya. Jadi saya bilang, ada bulan aku Pandiangan ini aku kemarin dia bisa bilang. Terima kasih banyak lagu pujian yang disampaikan oleh keluarga Pandiangan. Semoga berkat Tuhan di dalam sukacita bagi jemaat, bagi keluarga Pandiangan akan tetap bersukacita melayani Tuhan di dalam lagu-lagu pujian. Baik, pada siang Sabat ini firman Tuhan yang saya sampaikan mengenai APD sebelum tahun 2020. Sebelum tahun 2020, apakah Bapak Ibu tahu arti daripada APD? Sebelum tahun 2020, sebelum masa COVID, ada yang tahu, ada yang familiar dengan arti APD? Sebelum tahun 2020, berapa kalikah Anda menggunakan masker? Tertentu saja. Tertentu. Saat kabut. Sebelum tahun 2020, berapa kalikah Anda mendengarkan cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan? 3 kali. Sebelum tahun 2020 sering? 3 kali. Tidak. Oke. Puji Tuhan kalau sering. Tapi umumnya setelah tahun 2020 orang akan katakan pakai masker. Orang akan katakan jaga jarak. Orang akan katakan apa? Cuci tangan. Atau orang akan katakan pakai pakaian APD, pelindung diri. Ya kan? Itu terjadi oleh karena ada virus yang menakutkan. Benar? Benar. Oleh karena ada virus yang menakutkan. Kalau sering mendengarkan kata cuci tangan, karena sebelum masa COVID ini, bahkan orang katakan menemukan COVID di Indonesia. Imunitas tubuh orang Indonesia lebih tinggi, lebih hebat dari imunitas tubuh orang-orang di luar Indonesia. Karena tanpa cuci tangan aja makan, selesai kerja, selesai pegang tangan di sawah langsung makan tanpa cuci tangan, sehat-sehat tadi. Tapi sebenarnya itu adalah sikap yang dibuat sikap supaya optimis, supaya dengan optimis imun tubuh naik, maka virus itu akan dapat dikalahkan. Tapi sebenarnya tidak ada perbandingan antara imunitas tubuh orang Indonesia dengan orang-orang di luar daripada negara kita. Apa itu? Di dalam firman Tuhan juga ada yang perlu kita perhatikan untuk melindungi diri kita. Melindungi diri kita agar kita dapat berjalan dengan benar. Prinsipnya pertama adalah di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu prinsipnya di dalam Alkitab bagaimana untuk melindungi diri kita agar jangan jauh daripada Tuhan itu, agar jangan berada di dalam lingkungan setan. Maka prinsipnya kita mengasihi Tuhan. Di saat kita disuruh untuk memakai masker,
Di saat kita disuruh untuk mencuci tangan, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah aku mengasihi orang di sekitarku, supaya orang di sekitarku jangan tertular penyakit dan aku tidak tertular penyakit, maka aku menggunakan alat pelindung diri. Prinsipnya oleh karena mengasihi. Walaupun untuk seterusnya mungkin mulai dari saat tahun 2020 itu mulai orang menggunakan masker sampai seterusnya itu diajar untuk mulai sadar bahwa perlu menjaga diri. Tapi yang puji Tuhan, mungkin untuk seterusnya Tante Samuel akan pakai masker terus, karena dia menjaga diri supaya jangan terkontaminasi kesehatannya. Itu ya Tante. Ya. Baik. Prinsipnya oleh karena mengasihi orang di sekitar. Di saat kita supaya berada di dalam lingkungan yang benar, jangan terkontaminasi dengan dosa, dengan segala pelanggaran. Prinsip kita yang pertama bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah. Tujuan dari pelajarannya katanya, ini bersyukur tadi pelajaran rumah tangga. Makanya Ibu Bapak tadi ternyata bahwa seminar rumah tangga sekarang katanya. Saya katakan nanti di khotbah saya sampaikan. Tujuan pelajaran katanya, sebelum pandemi terjadi di awal tahun 2020, hanya sedikit orang awam yang tahu apa itu alat pelindung diri. Semuanya berubah sangat cepat katanya. Para tenaga medis melihat APD sebagai alat perlindungan untuk 5 area paling rentan terhadap penyakit ataupun mengancam kesehatan kita, yaitu mata, wajah, tangan, tubuh, sistem pernapasan, dan pendengaran. Maka itu yang dijaga. Berapa di antara anggota jemaat yang kami kasih latar belakang kesehatan? 1. Yang tamat sekolah kesehatan, baik perawat SPK 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 orang. Di saat melakukan operasi, ya tentu harus menggunakan peralatan-peralatan untuk pelindung diri. Di saat Anda mengikuti praktek, mungkin hidup di kamar operasi, di saat Bapak Ibu yang sekolah kesehatan ini menggunakan sarung tangan yang sudah steril, bagaimana posisi tangannya? Gini terus ya. Apakah bisa turun ke bawah, di arah paha, di arah kaki? Kenapa? Kenapa Ibu semua? Prinsipnya steril. Tidak bisa turun ke arah kaki, ke arah paha, ke arah pantat, pegang pinggul begini. Kenapa? Supaya jangan apa? Supaya jangan terkontaminasi. Maka kalau tiba-tiba dokter itu lihat ini yang ikut tim di dalam kamar operasi ini turun tangannya, dia pegang ke arah pahanya, dia akan sana dokter, nggak steril apa? Tangan lagi. Jadi prinsipnya supaya jangan terkontaminasi. Maka perlu dijaga mata, wajah, tangan, tubuh, sistem pernapasan perlu dijaga dan pendengaran. Itu yang sering diingatkan. Dan di dalam Alkitab oleh karena prinsip kita mengasihi Allah,
dan mengasihi anggota dalam keluarga. Prinsip Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Coba buka Alkitabnya. Anak-anak bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Apa dikatakan? Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu setiap iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penjuru-penjuru dunia yang tidak ini, melawan roh-roh jahat di dalam. Amin. Kita kenali penyakitnya. Oleh karena orang mengenali COVID itu membunuh sehingga sadar perlu kesehatan, maka menggunakan alat pelindung diri. Karena sadar akan bahaya daripada virus itu. Di saat kita sadar akan bahaya daripada setan itu, daripada kuasa-kuasa kegelapan itu, maka sudah sepantasnya kita harus menggunakan alat pelindung diri yang ditawarkan oleh Tuhan. Apa itu yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita tangkis? Dikatakan melawan penguasa-penguasa, bukan berarti kita melawan kepala desa, penguasa desa kita ini, bukan itu. Tapi di mana hal-hal yang tidak benar, kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran untuk melawan yang tidak benar. Kemudian penghulu dunia gelap ini melawan roh jahat di udara. Sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita tadi, spiritisme banyak membuat kita akhirnya takut oleh karena tipuan-tipuan daripada setan. Lawan Yohamu bersuara Yohamu tulis tidak bordi hukum muda. Ayo ngalih muda jiara ada di luar sahih nona bahu buah katanya bersuara Yohamu lama Yohamu tinggi. Apakah benar demikian? Tidak. Tapi sering oleh karena kuasa-kuasa kegelapan ini yang sedang membuat spiritisme ini membuat ragu akan pikiran manusia. Ragu akan pikiran manusia. Sehingga berlaku demikian. Kalau memang lirik akhirnya masih mulai marsuah. Kenapa itu tidak berlaku kepada orang-orang, kepada Nomensen? Nomensen kan datang dari apa? Dari Jerman, datang ke Indonesia. Kenapa tidak pulang dia ke kampung halamannya, ke rumah orang tuanya dulunya di Jerman, ngalirin ngamak dan mulang? Masih waktu punah, ikut marsuah pindah. Dia mati di Indonesia ini. Kuburannya di Sekumpar sama dia di daerah Porsea sana. Karena dia percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada kegelapan itu. Kita adalah umat Tuhan, harus menggunakan pelengkap diri, pelindung diri. Setelah 6 jam menangis dan memohon pada Baal katanya. Ini mengenai orang-orang yang berada di Jawa, di gunung apa itu, yang berdoa bersama-sama dengan Nabi Elia. Setelah 6 jam menangis dan memohon Baal, tidak ada api yang turun, biar suara mereka begitu keras. Baru satu raja-raja berkata, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian.
Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Di saat itu mereka baru sadar bahwa ini Tuhan yang benar. Spiritisme ini tidak ada jawaban sama sekali. Sebelum tahun 2020, orang-orang di saat nonton film India, ya kan? Karena orang Indonesia terobsesi sekali dengan film India. Baru kemudian, karena saya waktu SD, SMP, korban nonton film India. Di saat itu saya ikut nonton film India itu 3 jam kan film India kan 3 jam. Di saat kalah anak mudanya ini baru langsung digusur, dibawa di kuil. Baru sampai di kuil itu mereka berdoa. Baru kemudian apa? Datanglah si Hanuman berupa monyet. Baru kemudian dipegang kepala anak mudanya ini. Baru kemudian sembuh dia. Ada capek. Di saat itu kita berpikir bahwa akan ada kebangkitan. Bangkit, hebat, bangkit mereka. Jadi lebih kuat tenaganya. Tapi setelah COVID, lihat kejadian yang parah di India. Kejadian sangat parah di India. Bahkan mereka berdoa terus untuk memohon kesembuhan. Untuk memohon kesembuhan, tapi tidak sembuh-sembuh, sehingga oleh karena begitu parahnya kematian di India pada masa COVID kemarin, sampai dewa-dewa mereka itu berada di mana? Dibuang di apa? Di sungai, dibuang di laut, dibuang di apa? Di sungai Gangga itu. Kenapa? Karena di saat mereka berdoa, doa-doa mereka itu tidak Tuhan dengarkan, Tuhan mereka itu dengarkan. Tidak seperti film-film India yang tiba-tiba apa? Bisa hidup anak mudanya di saat diletakkan di depan kuil ini. Saya mereka mudah sadar. Dengan kakek artinya, di Bolokon banyak dinaikkan di truk, dibuang di sungai Gangga ini. Baru sadar tidak ada rupanya arti daripada dua-dua ini. Tertipu. Kita juga demikian. Sering kita berpikir bahwa ini akan dapat seperti cerita Bapak Anak. Asal aku tahu, ya kan? Mana sama dia deh. Namun sebenarnya tidak ada itu. Jadi kalau ada anggota jemaat yang berada di dalam gereja ini, Allah pihak Allah suku kuda itu, memang benar dia orang pintar dan Anda orang bodoh. Ya kan? Karena Bapak Harap katakan tadi, malu pun laut pun malu. Berarti tidak malu pun jadi saya. Jadi kalau ada nasib kita pergi seperti itu, ingatlah
Dikatakan dalam hidup kita setiap hari juga sering sekali bukan spiritisme saja yang membuat pikiran kita, rumah tangga kita jauh daripada Tuhan, tapi apa kata daripada pelajaran ini. Televisi, media sosial, smartphone, dan gadget lainnya telah banyak menyita waktu, perhatian, dan cinta kasih anggota keluarga. Sesama rumah tangga, sesama anggota keluarga, disita waktunya. Apalagi kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Secara pribadi, di saat peribadahan, saya sedih beribadah bersama dengan anak-anak. Apa sedihnya? Di saat mereka memimpin di dalam peribadahan, mereka tidak akan tunjuk saya berdua. Tahu Bapak Ibu kenapa saya tidak ditunjuk berdua? Bapak nanti payah berdua. Tersita waktu mereka pikir mungkin untuk bermain, untuk menonton, untuk main handphone. Bisa saya bilang, saya berdua. Enggak Pak, mama aja. Mungkin mamanya lebih pendek berdua daripada bapaknya. Tersita oleh karena semua ini sehingga kita. Apakah Anda masih ingat saat kapan Anda hanya baca ayat renungannya saja, tidak ikut membaca keterangannya? Sering sekali orang ayatnya metaja. Nah, nanti jangan yo. Kalau ayatnya metaja atau kalau pertanyaan kita, tanya neng lawan muda ada, ngaruh perang, ngaruh panggung. Disita waktu kita. Dikatakan biarpun pengaruh hanya terbatas pada kesehatan mental, aspek sosial, ingatan dan citra diri, ada pengaruh jangka panjang yang terjadi di rumah tangga kita di saat semua ini mempengaruhi kehidupan kita. Jangka panjangnya katanya kurangnya interaksi menimbulkan perpecahan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sehingga muncullah perdebatan yang berasal dari hal yang remeh yang muncul setiap hari. Di saat kita tidak menggunakan pelindung diri yang datangnya daripada Tuhan, tidak menggunakan prinsip karena saya mengasihi istri saya, karena saya mengasihi anak-anak saya, karena saya mengasihi Tuhan, kami lebih utamakan baca firman Tuhan dengan baik. Tapi oleh karena lebih mengasihi dunia, sehingga tersita waktu kita yang seharusnya kepada Tuhan dengan hal-hal dunia ini. Dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Senjata Allah. Rabu malam lalu saya sampaikan ada rencana anggota DPRD begini mau kasih dana begini, kita harus buat proposal. Baru tadi kemarin saya bilang sama pendeta, saya puas Rabu malam itu perbincangan di Rabu malam itu. Saya bilang sama pendeta, kenapa kamu puas perbincangan Rabu malam itu? Iya, karena saya bisa melihat bagaimana sebuah idealis daripada kerohanian anggota jemaat itu. Bapak saya katakan, enak dosa di dalam pernikahan. Saya senang. Daripada kita punya kebenaran ada kalau baik, dia berdosa. Daripada seperti itu, saya senang dengan Bapak saya katakan berdosa di dalam pernikahan. Kita main proposal, kami masih selesai bangunan. Ada donasi baik dari kita ya tidak apa-apa. Saya senang dengan begitu. Masih ada sifat yang bahwa ini yang benar, ini tidak benar. Oke, kalau begitu saya terima juga perbincangan dari ibu. Walaupun itu adalah benar, karena sedang berjalan. Oke, akhirnya saya sampai di rumah, saya ubah itu judulnya. Saya ubah itu judulnya, ya perbaikan rumah
pastor di gereja dan baru kemudian saya pray. Saya bilang sama Pak Wajah, Ale pernah nonton ekspedisi pulang, kita tidak hanya kasih begitu saja proposalnya, ada bironya, ada ekspedisinya sendiri.